Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3, kelas D penganggaran. Di sini akan mempresentasikan mengenai tips DEX dari kelompok kami. Nah, di mana di sini sudah ada terlihat gambar produk yang kami buat, yaitu adalah Matcha Getty, dan juga ada gambar logo usaha kami, yaitu logo usaha Matcha Getty. Nah, di sini ada pun juga slogan dari usaha kami, yaitu harga murah rasa wah. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kelompok 3 sebelum mempresentasikan materi. Selanjutnya, nah di sini ada tim inti dari usaha Matcha Getty. Yang pertama ada Luisa Anastasia Brigida Nimutanan sebagai Chief Executive Office dengan NIM A1C020133 dari Universitas Mataram. Yang kedua ada Nilo Betty Oktarini sebagai Financial Manager dengan NIM A1C020172 dari Universitas Mataram. Yang ketiga ada Nimada Dewi Santi Widitya sebagai Marketing Manager dengan NIM A1C020175 dari Universitas Mataram. Yang keempat ada saya sendiri, yaitu Nimade Arisya Mahyani sebagai Production Manager dengan NIM A1C020174 dari Universitas Mataram. Dan yang terakhir yaitu Nilo Putu Agustin Nirmanasari sebagai HRD dengan NIM A1C020173 dari Universitas Mataram. Selanjutnya, baik, untuk slide yang pertama di sini mengenai isu yang diangkat atau kebutuhan pasar, contoh kasus atau cerita, solusi yang sudah ada, dan juga mengapa solusi yang ada belum menyelesaikan masalah. Di sini akan dibacakan oleh Niluh Putu Agustin Nirmasari. Kepada Niluh Putu, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang diangkat atau kebutuhan pasar. Menjual makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau di lingkungan masyarakat, terutama kalangan remaja masa kini yang cenderung ingin mendapatkan makanan yang enak dan mengenyangkan dengan harga yang terjangkau. Contoh kasus atau ceritanya, sekarang ini banyak sekali masyarakat yang menyukai makanan siap saji dengan rasa yang enak dan dengan harga yang relatif murah, namun dengan komposisi kualitas yang tetap terjamin untuk memenuhi permintaan konsumen tersebut, maka harus menciptakan suatu usaha yang kreatif, inovatif, dan memiliki gaya saing yang tinggi dengan produk-produk lainnya. Untuk itu, kelompok kami berinisiatif dan berinovasi untuk membuat usaha Matcha Getty. Matcha Getty merupakan makanan siap saji yang memiliki cita rasa yang enak dan banyak diminati oleh masyarakat. Matcha Getty ini adalah spaghetti yang dicampur atau dimix dengan makaroni dan dicampur dengan berbagai macam saus dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Salah satu yang menjadi daya tarik dari produk ini adalah dari cita rasa saus yang kami akan racik sendiri dan tingkat kepedasannya. Berbeda dengan Matcha Getty pada umumnya, kami menggunakan makaroni sebagai bahan tambahan yang tentunya menambah rasa yang unik dan yang unik dari spagettinya. Solusi yang sudah ada, yaitu pertama menyediakan Matcha Getty dengan harga yang murah dan terjangkau, kedua menyediakan kebutuhan masyarakat melalui Matcha Getty dengan mengembangkan inovasi produk, yang ketiga ada rajin mempromosikan produk Matcha Getty ke kalangan masyarakat, yang keempat ada mengapa solusi yang ada belum menyelesaikan masalah. Yang pertama ada promosi yang dilakukan kurang karena kesibukan masing-masing tim. Yang kedua ada modal usaha belum memenuhi target untuk mengembangkan produk Matcha Getty ini. Next. Solusi yang ditawarkan produk atau jasa. Yang pertama ada makanan, yang kedua ada deliver. Value promotion yang unik, pertama ada spaghetti dengan campuran makaroni dibaluri dengan saus yang kita racik sendiri dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Yang ketiga ada fungsional benefit, menyajikan makanan yang hangat dan langsung diantar ke lokasi konsumen. Yang keempat ada emoticon benefit. Yang pertama ada cita rasa produk dan berkualitas dengan harga yang merakyat. Next. Input. Yang pertama ada bahan baku yaitu spaghetti dan makaroni. Kedua ada bahan penolong sosis, keju, saus bolognese, bawang putih, kecap, saus. Yang ketiga ada tenaga kerja. Proses yang pertama merebus mie spaghetti dan makaroni. Yang kedua meracik saus bolognese
Yang ketiga, menyiapkan topping keju atau sosis. Yang keempat, ada menyajikan matcha getty. Outputnya yang pertama matcha getty yaitu matcha macaroni mix spaghetti dengan cita rasa khas by Pable's Food. Outcome yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua rasa yang pas di lidah pelanggan, yang ketiga ada keinginan pelanggan untuk reorder. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nino Putu Agustini Malasari. Slide selanjutnya yaitu mengenai target customer. Di sini akan dilanjutkan oleh Nimade Dewi Santi Yudhitya. Kepada Nimade Dewi Santi, saya persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang target customer, di mana kami di sini mengambil jumlah konsumen per kategori. Untuk masyarakat sebesar 30%, anak-anak 10%, remaja 15%, mahasiswa FEB Unram 45%. Jadi highlight konsumen matcha getty itu lebih ke dominan di masyarakat dan mahasiswa FEB Unram. Masyarakatnya itu masyarakat sekitar seperti di daerah Batu Dawul, Pagutan, daerah Lingsar, dan daerah sekitar kampus Universitas Mataram. Untuk stakeholder-nya itu ada direktur, manajer marketing, manajer keuangan, manajer SDM, manajer produksi, dan konsumen. Next. Di sini saya akan membacakan anggaran penjualan matcha getty Pebbles Food tahun 2022 periode Maret sampai dengan Desember. Jadi untuk pada periode bulan Maret ini harganya itu untuk matcha getty original 10.000, topping sosis 14.000, topping keju 13.000, komplit 15.000. Di mana pada bulan Maret ini terjual sebanyak 85 unit, yaitu 4 unit original, 15 unit topping sosis, 5 unit topping keju, dan 61 unit komplit. Untuk jumlah penjualan total bulan Maretnya itu sebesar Rp1.230.000. Nah, untuk April yang terjualnya itu 86 unit, yaitu 9 unit original, 12 unit topping sosis, 10 unit topping keju, 55 unit komplit, di mana jumlah penjualan bulan April itu sebesar Rp1.213.000 jika dijumlahkan. Terus untuk bulan Mei yang terjualnya itu total unit 88 unit, terus di mana 7 unit itu original, 16 unit topping sosis, 9 unit topping keju, 56 unitnya komplit. Di sini untuk jumlah penjualan bulan Mei-nya itu sebesar Rp1.251.000. Untuk bulan Juni yang terjual total unit 90 unit, terus 8 unit original, 18 unit topping sosis, 10 unit topping keju, komplitnya 54 unit, di mana total jumlah penjualannya itu pada bulan Juni sebesar Rp1.272.000.000. Next. Sedangkan pada bulan Juli terjual 92 unit, di mana 5 unit original, 10 unit topping sosis, 15 unit topping keju, 62 unit komplit. Untuk penjualan pada bulan Juli ini totalnya sejumlah Rp1.315.000. Untuk pada bulan Agustus 93 unit total penjualan dari 8 unit original, 15 unit topping sosis, 10 unit topping keju, 60 unit komplit, di mana total penjualan pada bulan Agustus ini sebesar Rp1.320.000. Terus untuk bulan September 95 unit, di mana terdiri dari original 7 unit, 14 unit topping sosis, 8 unit topping keju, 66 unit komplit. Untuk bulan September ini jumlah penjualannya Rp1.360.000. Untuk bulan Oktober terjual 97 unit, di mana 5 unit original, 12 unit topping sosis, 10 unit topping keju, dan 70 unit komplit. Pada bulan Oktober ini terjual total penjualannya itu yaitu Rp1.398.000. Terus pada bulan Novembernya terjual 98 unit matcha getty, di mana 9 unit original,
15 unit topping sosis, 8 unit topping keju, 66 unit komplit. Untuk bulan Novembernya jumlah penjualan totalnya itu sebesar Rp1.394.000. Pada bulan Desember yang terjualnya sebesar 100 unit, di mana 7 unit original, 8 unit topping sosis, 15 unit topping keju, 70 unit komplit. Untuk pada bulan Desember ini jumlah total penjualannya itu sebesar Rp1.427.000. Next. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Nima Dewi Santividya. Selanjutnya di sini mengenai kompetisi dan posisi pesaing akan dilanjutkan oleh Niloh Betty Okarini. Kepada Niloh Betty saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kompetensi dan posisi pesaing. Yang pertama, yaitu ada pesaing langsung. Nah, di mana pesaing langsung ini adalah pesaing yang menjual barang atau jasa yang sama persis dengan produk kami dan sudah disajikan matang. Nah, yaitu seperti KFC, Solaria, Mini Corner by Minimart, Lucky Child Cafe, dan Es Kepal Milo. Yang kedua, pesaing tidak langsung itu adalah pesaing yang menjual barang atau jasa yang dapat mengganggu usaha kami, misalkan dengan menjual produk yang sama seperti kami namun dalam bentuk belum matang. Nah, seperti Alfamart, Indomaret, dan Minimart. Yang kedua, Niaga, yang ketiga Ruby, dan yang keempat Hypermart, dan yang kelima Lotte. Nah, selanjutnya sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan yang pertama yaitu harga per unit 13.000, cost of goods sold-nya per unit 11.153. Nah, laba kotor per unitnya itu kan 13.000 dikurangi 11.153 yaitu 1.847. Nah, 13.000 ini adalah harga rata-rata dari produk Matcha Getty, yaitu dengan rincian Matcha Getty original 10.000, Matcha Getty sosis 14.000, Matcha Getty keju 13.000, dan Matcha Getty komplit 15.000. Nah, totalnya itu 52.000. Nah, itu dibagi 4 jadi 13.000. Nah, ini adalah lampiran dari proyeksi profit, kemudian cost of goods sold, dan laba kotor. Di mana produk yang terjual pada Matcha Getty original pada bulan Maret itu ada 4. Terus Maret sampai Desember itu total penjualannya itu 69. Nah, terus Matcha Getty topping sosis itu total penjualannya 135. Matcha Getty topping keju itu total penjualannya 100. Matcha Getty komplit total penjualannya 620. Nah, harga produknya itu Matcha Getty original itu 10.000, Matcha Getty topping sosis 14.000, Matcha Getty topping keju 13.000, Matcha Getty komplit itu 15.000. Nah, untuk pendapatannya itu Matcha Getty original 40.000. Sampai dengan Desember itu total pendapatannya itu 690.000. Matcha Getty topping sosis total itu 1.890, topping keju 1.300.000, Matcha Getty komplit 9.300.000. Nah, jadi total pendapatan dari bulan Maret sampai Desember yaitu 13.180.000. Nah, HPP seluruhnya dalam 10 bulan yaitu 10.305.000. Total anggaran penjualan untuk 10 bulan itu 924. Nah, jadi HPP per unitnya itu 10.305.000 dibagi 924. Nah, jadi HPP itu 11.153. Untuk labanya itu dilihat dari pendapatan yang misalkan 1.230.000
dikurangi dengan HPP bulan Maret 948.005, jadinya itu 281.995. Nah, itu dari bulan Maret sampai Desember total labanya itu dijumlahkan menjadi 2.874.628. Ya, yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Nilo Dede Okarni. Selanjutnya di sini mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Luisa Anastasia Brigida Limuntana. Kepada Luisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dan alokasi dana. Di sini untuk nilainya itu kami telah menyusun anggarannya itu, jadi untuk nilai-nilainya ini sudah disusun dari anggarannya. Yang pertama itu ada bahan baku sebesar 2.260.000, kemudian ada bahan penolong sebesar 6.645.000, kemudian ada gaji dan upah sebesar 1.400.000, kemudian ada biaya pemasaran sebesar 742.000, kemudian ada biaya administrasi dan umum yaitu biaya listrik dan air sebesar 350.000. Jadi untuk total kebutuhan dan alokasi dana itu per tahunnya itu sebesar 11.397.000. Kemudian untuk jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulan itu sebesar 1.139.700. Ini diperoleh dari 11.397.000 itu dibagi dengan 12. Jadi hasilnya 1.139.700. Kemudian bisa dilihat di sini ada diagram lingkaran alokasi dana. Nah, di sini untuk persentase yang paling besar itu sebesar 58,30%, yaitu untuk bahan penolong. Kemudian sebesar 19,8% itu untuk bahan baku, sebesar 12,2% untuk gaji dan upah, sebesar 6,51% untuk biaya pemasaran, dan sebesar 3,07% untuk biaya administrasi dan umum. Selanjutnya. Nah, di sini ada target yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan. Nah, di sini ada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2022. Nah, di sini kami menargetkan untuk melakukan penjualan dengan target itu 150 sampai dengan 170 pieces. Nah, kemudian di bulan September sampai dengan Oktober kami menargetkan untuk melakukan launching menu Macageti varian baru dan target penjualan sampai 190 pieces. Nah, launching menu Macageti varian baru ini nanti akan dijelaskan di strateginya. Kemudian untuk bulan November sampai dengan bulan Desember 2022, di sini ada promo akhir tahun dan target penjualan sebanyak 200 pieces. Nah, promo akhir tahun ini bisa berupa giveaway ataupun buy one get one. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada strategi dari penjualan Macageti, di mana fase 1, bulan 1 sampai dengan bulan 3 itu, yang pertama kami menawarkan Macageti secara gratis dengan cara memberikan tester kepada teman-teman di sekitar kampus dan tempat kami, agar membuat konsumen itu dapat tertarik, ataupun teman-teman kami itu juga bakalan tertarik dan percaya dengan produk kami. Nah, kemudian yang kedua, kami tuh selalu melakukan promosi di sosial media melalui WhatsApp dan Instagram. Di Instagramnya yaitu @pablos_food. Nah, kemudian di fase kedua, di bulan 4 sampai dengan bulan 6 itu, strateginya yang pertama memberikan insentif untuk rekomendasi dengan cara memberikan potongan harga untuk produk Macageti, sehingga dapat menarik minat konsumen dan mendapat testimoni atau rekomendasi yang baik dari konsumen. Nah, di sini rekomendasi yang baik dari konsumen itu jika konsumen itu sudah membeli produk kita, maka responnya itu kalau responnya positif akan mereka bagikan ke teman-teman gitu informasi mengenai produk Macageti ini. Nah, kemudian yang kedua selalu melakukan promosi di sosial media melalui WhatsApp dan Instagram. Kemudian di fase 3 di bulan 7 sampai dengan bulan 10, yang pertama adalah meluncurkan produk Macageti dengan varian rasa baru, misalnya seperti Macageti Carbonara
Maserati Oligoglio, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat giveaway atau promosi di sosial media untuk produk Maserati dengan varian rasa baru. Nah, giveaway atau promosi ini dilakukan agar masyarakat itu dapat tertarik dengan produk Maserati. Nah, kemudian yang ketiga ada selalu melakukan promosi di sosial media melalui WhatsApp dan Instagram. Kemudian di fase keempat di bulan 11 sampai dengan bulan 12, yang pertama itu strateginya yaitu membuat produk akhir tahun. Membuat promo akhir tahun, misalnya beli satu gratis satu atau beli Maserati full topping gratis es teh atau es jeruk. Kemudian yang kedua, membuat inovasi. Misalnya setiap di awal pembelian akan diberikan kupon. Nah, kupon tersebut itu berisi 5 kolom yang akan diisi stempel setiap pembelian Maserati. Nah, setelah stempelnya full itu, kita akan memberikan satu pieces Maserati original secara gratis. Kemudian yang ketiga, selalu melakukan promosi di sosial media melalui WhatsApp dan Instagram. Jadi setiap bulannya itu kami memiliki strategi bahwa kami itu selalu melakukan promosi di sosial media melalui WhatsApp dan Instagram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Luisa Brigida Limentana. Di sini untuk slide selanjutnya mengenai proyeksi keuangan akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Nima Dearsya Mahayani. Nah, di sini untuk proyeksi keuangan untuk 1 tahun, di mana di sini jumlah konsumennya ditargetkan itu sebanyak 100 orang dengan unit produk atau jasa yang terjual yaitu 924 unit. Dan di sini ada pendapatan, di mana pendapatan ini ada 4 dari Maserati original yaitu sebesar Rp690.000, lalu Maserati topping sosis sebesar Rp1.890.000, Maserati topping keju sebesar Rp1.300.000, dan Maserati komplit sebesar Rp9.300.000. Nah, di sini untuk detailnya setiap bulan itu pendapatannya berapa yang didapat itu bisa dilihat di slide 11, yaitu tentang proyeksi profit, cost of goods sold, dan laba kotor di bagian pendapatan. Nah, jadi di sini total pendapatan untuk setahunnya itu atau 10 bulan yaitu sebesar Rp13.180.000. Lalu ada cost of goods sold-nya yaitu sebesar Rp10.305.000, di mana rinciannya di sini ada di sampingnya, yaitu ada di anggaran laba Maserati Pabesut tahun 2022 periode Maret sampai dengan bulan Desember yang sudah kita susun sebelum UTS kemarin. Di sini harga pokok penjualannya itu terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp2.260.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.400.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp6.645.000. Nah, jadi total biaya produksi yaitu Rp10.305.000, dikurangi dengan persediaan awal barang jadi itu tidak ada, persediaan akhir juga tidak ada, jadi harga pokok penjualannya atau cost of goods sold-nya itu adalah Rp1.305.000. Nah, selanjutnya ada laba kotor, di mana laba kotor ini diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan cost of goods sold, yaitu didapat sebesar Rp2.875.000. Selanjutnya ada beban. Nah, di sini ada biaya operasional, yang di mana biaya operasionalnya ada 2 item. Yang pertama ada biaya pemasaran sebesar Rp342.000, dan biaya administrasi dan umum sebesar Rp350.000. Jadi total bebannya yaitu sebesar Rp1.092.000. Selanjutnya ada laba bersih yaitu sebesar Rp1.783.000 yang diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan total beban. Selanjutnya nah, di sini ada laporan arus kas Fabel Food untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini ada saldo awal. Nah, di bulan Maret ini, untuk bulan Maret ini saldo awal yang 500.000 ini didapat dari atau adalah saldo awalnya adalah modal awal yang dimana dihasilkan dari para anggota kelompok kami. Nah, selanjutnya di sini untuk arus kas aktivitas operasional itu ada penjualan tunai, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya administrasi dan umum, dan juga biaya pemasaran. Nah, untuk penjualan tunai
Di bulan Maret sebesar Rp1.230.000, bulan April Rp1.213.000, bulan Mei Rp1.250.000, bulan Juni Rp1.272.000, bulan Juli Rp1.315.000, bulan Agustus Rp1.320.000, bulan September Rp1.360.000, bulan Oktober Rp1.398.000, bulan November Rp1.394.000, dan bulan Desember Rp1.427.000. Nah, selanjutnya di sini untuk biaya bahan baku dari bulan Maret sampai bulan Desember itu sama, yaitu sebesar Rp226.000, di mana untuk pembagiannya itu sebesar Rp96.000 untuk makaroni dan Rp140.000-nya untuk spaghetti. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung juga dari bulan Maret sampai Desember itu sama, yaitu sebulan sebesar Rp140.000. Selanjutnya untuk biaya overhead juga sama dari bulan Maret sampai bulan Desember, yaitu sebesar Rp664.500. Biaya administrasi dan umum untuk bulan Maret sampai bulan Desember itu juga sama, yaitu sebesar Rp35.000. Lalu biaya pemasaran yaitu Rp74.200. Nah, untuk arus kas aktivitas pendanaan di sini tidak ada, begitu juga untuk arus kas aktivitas investasi itu tidak ada. Nah, jadi di sini untuk saldo akhir kas untuk bulan Maret yaitu sebesar Rp590.300, yaitu diperoleh dari saldo awal ditambah dengan penjualan tunai dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Begitu juga di untuk bulan April sampai Desember. Saldo akhir kas itu didapat dari penjualan tunai ditambah saldo awal dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Nah, untuk saldo awal dari bulan April sampai Desember itu adalah saldo akhir kas atau saldo akhir di bulan sebelumnya yang akan menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Misalnya seperti ini, seperti di bulan saldo kas akhir di bulan Maret yaitu Rp90.300. Nah, di sini akan beralih menjadi saldo awal di bulan April dan begitu seterusnya. Selanjutnya, nah ini dia lampiran dari arus kas sebelumnya mengenai biaya bahan baku. Ini dia dari mana dapat angka Rp226.000 yaitu dari 96.000 makaroni dan 130.000 dari spaghetti. Selanjutnya, nah ini juga untuk biaya tenaga kerja langsung. Jadi 140.000 itu didapat dari jam kerja per hari itu jam, terus jumlah hari kerja per bulan itu 28 hari, dan jadi total jam kerjanya itu adalah jam kerja per hari dikali jumlah hari kerja, yaitu 199.000, di mana tarifnya itu adalah 5.000, jadi menghasilkan 140.000 per bulan. Selanjutnya, nah selanjutnya di sini ada anggaran biaya overhead pabrik. Jadi di arus kas tadi itu didapat sebesar 664.500 biaya overhead pabrik itu dari data yang ada di sini, misalnya seperti minyak goreng, gas, saus spaghetti Del Monte, saus tomat, saus sambal, saus kecap, saus lada hitam, styrofoam, keju, sosis songkit, cabai, kertas nasi, dan bawang putih. Selanjutnya di sini ada anggaran biaya operasional, di mana tadi di arus kas itu kan disebutkan untuk biaya total biaya operasionalnya itu 74.200. Nah, itu hasil angkanya itu didapat dari biaya resep sebesar 14.000 sekian, terus stiker, biaya transportasi, terus untuk biaya administrasi umumnya itu 35.000 itu adalah biaya utilitas, listrik, air, dan telepon. Selanjutnya, nah yang selanjutnya di sini rencana investasi. Jadi yang pertama dilihat dari data arus kas selama 10 bulan, saldo terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Selanjutnya di sini kami memiliki rencana investasi ke depannya, yaitu dengan mengembangkan usaha MyTGC ini menjadi lebih besar lagi, misalnya dengan
membuka usaha di tempat usaha seperti itu. Jadi hubungannya di sini investasi itu kan adalah suatu bentuk aktiva dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, jadi dengan mengembangkan usaha Madya Jeti menjadi lebih besar ini akan tetap beroperasi dan juga semakin besar. Nah, ini suatu investasi yang aman dan juga menguntungkan bagi kami. Nah, selanjutnya yang kedua di sini adalah rencana investasi, melakukan investasi emas batangan, di mana jadi setiap bulan ini kami berencana untuk menyisihkan 25% dari keuntungan yang kami dapat dalam berjualan Madya Jeti untuk berinvestasi emas batangan. Di mana meskipun tidak memberikan keuntungan yang terlalu besar, tapi di sini emas tetap merupakan jenis investasi yang risiko kerugiannya itu paling rendah dan juga paling gampang dilakukan. Jadi kayak tidak seperti investasi saham atau reksadana yang harus pakai analisis fundamental atau teknikal gitu kan. Jadi kalau investasi emasnya cukup dengan prinsip beli di harga murah dan juga hasilnya jual di harga yang tinggi supaya mendapatkan keuntungan. Nah, rencana investasi yang ketiga adalah pembelian alat dan mesin, di mana kami akan melakukan pembelian peralatan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi, di mana peralatan mesin produksi tersebut seperti kompor dan pasta maker atau alat penggiling di pasta. Nah, dengan melalui investasi alat dan mesin ini kita akan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan karena proses produksi perusahaan menjadi lebih optimal dan berumur panjang serta dapat menjamin kembalinya modal dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, ya, sekian dari penyampaian saya, di mana penyampaian dari saya tersebut adalah akhir dari presentasi kelompok kami. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata-kata dalam presentasi ini. Akhir kata di sini kami dari kelompok 3 dan di sini ada Luisa Anastasia Brigita. Saya mewakili Luisa Anastasia Brigita Lemontana sebagai Chief Executive Officer dan juga Nilo Beci Okarini sebagai Financial Management atau manajer. Di sini izin untuk menutup presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dalam presentasi kelompok kami ini bisa diterima dan juga dipahami dengan mudah. Terima kasih dan selamat pagi.